Ketika adikku pulang, bab 33. Manda terus meronta untuk dilepaskan, tetapi Pak Bara seolah tuli dan tidak peduli. Saat aku serta Bang Agam dekat dengan beliau, suamiku langsung menghalangi langkah Pak Bara. "Pak, saya mohon untuk dengarkan penjelasan saya. Ini tidak seperti yang Bapak duga." "Saya terlanjur kecewa Pak Agam, kerja sama kita batal." "Apa Pak?" tanya Bang Agam lirih. Dadaku sesak saat mendengar penuturan Pak Bara. Aku tidak menyangka bahwa kelakuan Aksa akan berimbas pada usaha Bang Agam. Perusahaan Pak Bara sangat besar dan cukup dikenal. Jika suamiku berhasil bekerja sama dengannya, sudah pasti akan meningkatkan nama resto Bang Agam. Ya Allah, aku harus bagaimana? "Pak, semua ini bukanlah salah Agam. Kenapa kerjasamanya harus batal?" ucap Panda dengan kesal. "Bukan tidak mungkin Pak Agam juga akan sama dengan Aksa, meminjam uang kepada Papa dengan alasan untuk modal, tapi malah dibuat hura-hura," tuduh Pak Bara. Aku tidak terima Bang Agam disamakan dengan kelakuan kotor Aksa. Mereka memang kakak adik, tetapi jelas mempunyai sikap dan sifat yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. "Tidak masalah jika Anda akan membatalkan kerjasama ini, Pak. Lagi pula, saya juga keberatan bila suami saya bekerja sama dengan seseorang yang tidak menaruh percaya," ucapku kesal. Pak Bara dan aku saling menatap. Aku tidak gentar melihat sorot matanya yang tajam. Jika memang perusahaan Pak Bara tidak mau bekerja sama dengan resto Bang Agam, ya sudah, mungkin bukan rezekinya. Aku percaya rezeki masih banyak dan bisa melalui pintu mana saja. "Pak, coba Papa pikirkan baik-baik. Saudara, teman, bahkan banyak rekan bisnis Papa yang suka dengan produk Bang Agam. Kalau Papa membatalkannya, berapa keuntungan yang akan hilang? Mereka bahkan sudah menawarkan diri untuk menjadi reseller melalui Papa. Padahal bisa saja kan mereka langsung mengambilnya dari Bang Agam," tutur Manda lembut. Pak Bara mengembuskan napas berat. Sepertinya beliau sedang mencerna ucapan putrinya. Lalu Pak Bara menatap Bang Agam. "Sebaiknya kita masuk lagi, Pak. Tidak enak dilihat orang lain." Bang Agam mengajak Pak Bara untuk masuk kembali. Akhirnya Pak Bara mau kembali ke ruang tamu bersamaku dan Bang Agam. Beliau duduk di tempat tadi, tetapi raut wajahnya masih belum bersahabat. Aku memaklumi, hatinya kecewa akan perilaku sang calon menantu. "Jadi bagaimana, Pak? Papa akan tetap bekerja sama dengan Bang Agam kan?" tanya Manda. Diamnya Pak Bara membuatku cemas. Aku rasa semua orang yang berkumpul di ruangan ini pun sama cemasnya. Ayah Manda itu masih membisu, mungkin sedang menimbang-nimbang keputusan apa yang akan diambil. "Baiklah, saya akan meneruskan kerjasama ini, tapi dengan satu syarat." "Syarat? Mengapa jantungku berdetak lebih kencang ya? Firasatku mengatakan kalau syarat dari Pak Bara akan menyulitkan kami." "Apa itu, Pak?" tanya Bang Agam. "Saya akan bekerja sama dengan Anda, tapi Manda harus mengakhiri hubungannya dengan Aksa." Bagai tersambar petir di siang bolong, ucapan Pak Bara begitu menancap tepat ke ulu hati. Tak terbayang bagaimana perasaan Manda saat ini. Gadis itu terdiam cukup lama, tatapan matanya kosong. Aku dan Bang Agam saling pandang. Pilihan ini sangat sulit. Aku yakin suamiku tidak akan tega memilih kerjasamanya dengan memaksa Manda agar putus dengan Aksa. Bisa saja Bang Agam egois, tetapi aku rasa suamiku bukan tipe seperti itu. "Apa tidak ada syarat lain, Pak? Menurut saya, jalinan kasih antara Manda dan Aksa tidak ada hubungannya dengan usaha Agam," tawarian. "Saya tidak peduli, setujui persyaratan dari saya atau tidak sama sekali." Ibu dan Bapak menunduk. Mereka pasti sangat khawatir dengan usaha Bang Agam yang baru saja berdiri. Kini harus mengambil lagi guncangan. Ya, begitulah usaha, tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Rian menatap Bang Agam. Mungkin sahabatnya itu merasa khawatir, tetapi dia pun tidak bisa berbuat banyak. "Bagaimanapun, saya seorang kakak. Bisa saja saya egois dengan tidak peduli terhadap perasaan adik saya. Tetapi saya tidak bisa. Saya tahu betapa Aksa mencintai Manda. Saya tidak sejahat itu untuk menghancurkan perasaannya," ucap Bang Agam. Hatiku sudah berdebar-debar, kakiku gemetar di dekat meja. Aku sudah menduga kalau Bang Agam pasti memilih menjaga perasaan adiknya daripada kontrak kerjasama. "Jadi?" tanya Pak Bara. "Jadi, aku akan memutuskan Aksa, Pak," potong Manda cepat. Semua orang menatap Manda dengan nanar. Gadis itu sesenggukan sembari menunduk. Tidakkah Pak Bara kasihan melihat putrinya? Aku saja sampai menangis melihat Manda. Aku tahu sulitnya melepaskan seseorang yang sangat kita cintai. "Apa kamu yakin?" tanya Pak Bara.
Iya Pak, aku akan menelponnya sekarang juga. Manda menekan nomor Aksa. Tidak lupa mengaktifkan loudspeaker. Telepon dijawab. Seperti tadi yang mengangkat adalah orang lain. Bisa bicara dengan Aksa. Sebentar saja, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ucap Manda seraya mengembuskan napas pelan. Tidak lama kemudian, suara di seberang sana sangat meriah saat tahu kasihnya menelpon. Halo sayang, kamu apa kabar? Kemana saja tidak menghubungiku? Jika di sana Aksa sedang tersenyum cerah, berbeda dengan keadaan Manda yang sangat mendung. Sayang, kamu kenapa? Kok nangis? Suara Aksa tampak khawatir. Aksa, aku ingin putus. Suara Manda begitu pelan. Apa? Kamu bercanda kan? Sayang, aku minta maaf atas kesalahanku, tapi jangan hubungi aku lagi. Mulai sekarang kita putus. Manda menutup telepon tanpa menunggu jawaban Aksa. Gadis itu menangis kencang, terdengar sangat pilu. Aku menyandarkan kepala ke bahu Bang Agam. Dia mengusap kepalaku. Terdengarlah nafas berat dari mulutnya. Baiklah, 2 hari lagi Pak Agam ke kantor saya, ujar Pak Bara tanpa merasa kasihan sedikit pun kepada Manda. Insya Allah Pak, sahut Bang Agam pelan. Ayo Manda, kita pulang, saya permisi. Pak Bara melangkah tanpa menunggu putrinya. Manda mendongak. Dia menatap ibu, lalu menangis di pelukan beliau. Mertuaku tidak kuasa menahan tangis, beliau pun sama terisaknya. Bu, aku pamit. Maafkan semua kesalahanku selama di sini ya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Iya nak, semoga kamu menemukan pengganti yang lebih baik. Manda dan Ibu melerai pelukan. Lalu gadis itu memelukku dan minta bergantian. Kami mengantarkan Manda sampai ke teras. Gadis itu menengok ke belakang sebelum benar-benar memasuki mobil. Detik kemudian dia sudah benar-benar masuk. Jendela mobil dibukanya lalu melambaikan tangan. Ah, ini perpisahan yang begitu menyakitkan. Selepas kepergian Pak Bara dan Manda, kami kembali masuk ke rumah. Ruang tamu mendadak hening. Kami masih memikirkan keputusan Manda. Adikmu benar-benar merepotkan, Gam, celetuk Rian. Bang Agam menatapnya, lalu minta menyenggol lengan suaminya. Mungkin tidak enak dengan ibu dan bapak. Maaf bu, maksud saya, Rian tanpa kebingungan hendak menjelaskan apa. Tidak apa-apa nak, kamu benar. Aksa membuat usaha kakaknya terancam. Entahlah kenapa ibu selama ini tidak sadar atas perangai Aksa yang buruk. Ibu jangan khawatir, usahaku masih baik-baik saja. Mungkin ini hukuman untuk Aksa. Semoga dia cepat menyadari kesalahannya, sahut Bang Agam. Setelah diam beberapa menit, kami semua berpamitan untuk pulang. Rasanya hari ini benar-benar lelah hati ini. Kejadian tidak terduga tadi membuat tubuhku merasa lemas tanpa sebab. Pikiranku kacau, antara memikirkan usaha suami dan perasaan adik ipar. Keduanya sangat penting bagiku, terlepas dari sikapnya yang buruk, tetapi Aksa tetaplah adik Bang Agam. Sore ini aku sudah berada di luar kota, tepatnya di sebuah restoran yang terbilang mewah. Bangunannya 2 lantai, area parkirnya pun sangat luas. Pengunjung begitu ramai, mungkin karena lokasinya yang dekat dengan kantor. Ya, Bang Agam mengajak bertemu Pak Bara di sini untuk menandatangani kontrak kerja. Suamiku sengaja mengajakku ke sini karena ingin menunjukkan kantor Pak Wijaya, sekalian melihat aktivitas Aksa di sana. Ya, adik iparku menjadi OB. Bang Agam sengaja meminta Pak Wijaya untuk menempatkan Aksa di bagian itu. Jangan lupakan rencananya yang meminta setiap karyawan untuk mengerjai Aksa. Suamiku benar-benar ya. Selamat sore Pak, sapaan dari suara yang ku kenal. Ya, beliau Pak Bara, di belakangnya sudah ada Manda. Aku memeluk Manda pun dengan dia. Kami menanyakan kabar satu sama lain. Gadis itu terlihat berbeda, sorot mata berani serta wajahnya yang berseri tidak ada lagi. Dia tampak pucat, tidak bergairah sama sekali. Aku sangat kasihan padanya. Setelah Pak Bara dan Manda duduk, Bang Agam memanggil salah satu pelayan. Betapa terkejutnya aku saat yang datang adalah Aksa. Adik iparku itu berhenti melangkah saat tahu siapa yang memanggilnya. Kesini mas, saya mau pesan, panggil Bang Agam kembali. Saat berada di meja kami, raut wajah Aksa sangat kesal. Aku menahan senyum. Pastilah dia malu dan jengkel karena kakaknya berlagak tidak mengenalnya. Menu termahal di resto ini apa saja? Tanya Bang Agam. Ya ampun, dia mulai sombong sekarang ya. Duh, aku ingin sekali mencubit pipi Bang Agam. Anda bisa baca sendiri Tuan, Aksa menekan kata Tuan di depan Bang Agam. Aku yakin sekali dia ingin marah sekarang. Detik kemudian mata Aksa tertuju kepada Manda. Gadis itu mengalihkan pandang. Ada
Ada sorot kesedihan dalam mata Aksa. Aku menjadi tidak tega. "Hei, kok malah melamun?" tegur Pak Bara. "Catat semua pesanan kami." Aksa mengambil buku kecil dan pulpen. Dia mulai menuliskan apa saja pesanan kami. Lalu tanpa sepatah kata pun dia berlalu. "Bang, katanya Aksa jadi OB. Kok dia ada di sini?" bisikku. "Iya, dia pagi-pagi sampai jam 3 sore di kantor, jam 4 sampai jam 10 malam di sini, Dek. Ini resto milik Pak Wijaya." Pantesan. Bang Agam tersenyum simpul. Pantesan dia mengajak Pak Bara untuk makan di sini. Ternyata dia ingin mengerjai adiknya. Dasar. Sembari menunggu makanan datang, kami berbincang hangat. Aku mencoba mengajak Manda bicara, tetapi gadis itu hanya menjawab seperlunya. Aku meraih jemarinya yang ada di atas meja. Dia tersenyum getir, lalu air matanya lolos begitu saja. 1 bulan lagi Manda akan menikah. "Datang ya Pak," ujar Pak Bara tiba-tiba. Suara piring yang jatuh membuat kami terkejut pun dengan pengunjung lainnya. Saat aku melihat, ternyata Aksa sudah berada di dekat meja kami. Dia bergegas menghampiri Manda. "Jadi ini alasan kamu mengakhiri hubungan kita?" sentak Aksa. "Hei, berani sekali kamu membentak putriku," Pak Bara meradang. Beliau berdiri. "Kau jahat," ucap Aksa sembari pergi. Manda menangis terseduh. Aku memeluknya dari samping. Embun yang bergelayut di pelupuk mataku tak bisa ditahan lagi. Ia lolos begitu saja tanpa diminta. Ya Allah, cobaan apa lagi ini?